Assalamualaikum, salam dan bahagia. Perkenalkan, nama saya Ali Yusuf, NIM 2018 009050. Di sini saya akan mempresentasikan hasil makalah kultur jaringan dengan judul Faktor yang berpengaruh terhadap perbanyakan anggrek Dendrobium sp dengan metode kultur in vitro. Yang pertama, asal-usul. Nama Dendrobium berasal dari bahasa Yunani dendron yang artinya pohon dan bios yang artinya hidup. Maka Dendrobium memiliki arti yang hidup di pohon. Yang kedua yaitu asal-usul anggrek Dendrobium. Anggrek Dendrobium pertama ditemukan oleh Olof Swartz pada tahun 1799. Anggrek Dendrobium sp merupakan salah satu jenis anggrek yang banyak diminati masyarakat dan mempunyai nilai ekonomi tinggi. Yang selanjutnya yaitu alasan dibudidayakannya anggrek Dendrobium secara in vitro. Yang pertama yaitu nilai ekonomi. Nilai ekonomi anggrek Dendrobium sangatlah tinggi, baik dari harganya yang cukup ekonomis sehingga banyak masyarakat dari kalangan bawah, menengah, sampai atas itu banyak mengoleksi anggrek tersebut. Yang kedua yaitu nilai estetik. Selain mempunyai nilai ekonomi tinggi, anggrek ini juga digemari karena keindahan dan kecantikan bunganya yang bertahan cukup lama dibandingkan jenis anggrek yang lain. Yang kemudian yaitu rendahnya produktivitas. Perbanyakan anggrek secara generatif sering menghadapi kendala pada rendahnya kemampuan dan lamanya waktu yang diperlukan biji untuk berkecambah. Hal ini dikarenakan ukuran biji anggrek sangat kecil dan tidak mempunyai endosperm sebagai cadangan makanan pada awal perkecambahan biji, menurut B dan kawan-kawan 2006. Yang selanjutnya yaitu metode pembudidayaan. Metode pembudidayaan anggrek ini ada dua cara, yaitu dengan vegetatif atau konvensional. Yang kedua yaitu dengan generatif atau biji. Yang pertama, secara vegetatif merupakan alternatif untuk mendapatkan tanaman baru yang mempunyai sifat sama dengan induknya. Namun perbanyakan secara vegetatif dengan sistem konvensional umumnya masih memerlukan waktu yang cukup lama, jadi kurang efisien. Yang kedua yaitu dengan cara generatif, adalah dengan perbanyakan anggrek melalui kultur in vitro, yaitu kultur biji. Kultur biji merupakan salah satu kultur organ yang digunakan adalah biji anggrek. Kultur biji dilakukan secara in vitro dengan tujuan untuk meningkatkan keberhasilan pertumbuhan biji sehingga diperoleh tanaman yang lengkap. Perbanyakan tanaman secara in vitro yaitu dibudidaya tanaman yang dilaksanakan dalam botol-botol dengan media khusus dan alat-alat yang serba steril. Sistem perbanyakan tanaman dengan kultur biji ini dapat menghasilkan tanaman baru dalam jumlah yang banyak dan dalam waktu yang singkat. Tanaman baru yang dihasilkan mempunyai sifat biologis yang sama dengan sifat induknya. Sistem budidaya in vitro juga memiliki keuntungan, yaitu penghematan tenaga, waktu, tempat, dan biaya. Yang selanjutnya yaitu klasifikasi. Anggrek Dendrobium memiliki klasifikasi sebagai berikut. Yang pertama yaitu Kingdom Plantae, divisi Spermatophyta, subdivisi Angiospermae, kelas Monocotyledone, ordo Orchidaceae, famili Orchidaceae, genus Dendrobium. Dendrobium merupakan salah satu spesies anggrek yang banyak ditemui di Indonesia, yang jumlahnya diperkirakan mencapai 275 spesies. Yang selanjutnya yaitu morfologi anggrek Dendrobium. Yang pertama, bunga. Anggrek Dendrobium memiliki bentuk bunga yang sama dan khas. Bunga anggrek terdiri dari kelopak atau sepal, mahkota petal, lidah atau labellum, bakal buah,
dibentuk oleh penyatuan putik dan benang sari. Sepal yang dimiliki anggrek terdiri atas 3 helai. Di sela-sela sepal terdapat 2 helai petal, sedangkan labellum atau lidah bunga merupakan modifikasi dari petal. Yang selanjutnya yaitu buah. Buah anggrek berbentuk kapsul dan di dalamnya terdapat banyak biji dengan ukuran sangat kecil atau mikroskopis. Endosperm tidak terdapat pada biji anggrek, padahal endosperm di sini berfungsi sebagai cadangan makanan dan sangat berperan saat terjadi berkecambahan. Berarti biji anggrek ini tidak seperti biji-biji yang lain yang memiliki endosperm. Bentuk buah anggrek berbeda-beda sesuai dengan jenisnya. Buah anggrek merupakan lentera atau kapsular, yaitu memiliki 6 rusuk, 3 di atasnya merupakan rusuk sejati, dan yang 3 lainnya adalah tempat melekatnya 2 tepi daun buah yang berlainan. Biji anggrek tidak memiliki endosperm sebagai cadangan makanan, sehingga untuk perkecambahannya dibutuhkan nutrisi yang berfungsi untuk membantu pertumbuhan biji. Perkecambahan di alam sangat sulit jika tanpa bantuan fungi atau jamur yang disebut mycorrhiza yang bersimbiosis dengan biji-biji anggrek tersebut. Jadi kalau di alam tanpa mycorrhiza dia tidak bakal bisa tumbuh. Sulit tumbuhnya. Yang selanjutnya yaitu daun. Daun anggrek memiliki ciri khas bertulang daun sejajar, sedangkan bentuknya berbeda-beda. Ada yang memanjang dan ada yang membulat, tergantung pada spesies. Tipe daun menunjukkan keadaan habitat anggrek. Ada 2 tipe daun. Yang pertama yaitu kelompok evergreen. Tipe daun tetap atau segar atau hijau yaitu anggrek yang helai-helai daunnya tidak gugur serentak. Yang kedua yaitu tipe kelompok deciduous atau tipe gugur, yaitu semua helaian-helaian daun gugur dan tanaman mengalami masa istirahat, kemudian diganti tempatnya dengan munculnya bunga. Yang selanjutnya yaitu batang. Batang anggrek Dendrobium yang menebal merupakan batang semu yang dikenal dengan istilah pseudo semu, bul batang yang mengembung, berfungsi sebagai penyimpanan air dan makanan untuk bertahan saat keadaan kering. Batang anggrek fungsinya adalah menahan air saat keadaan kering. Yang selanjutnya yaitu akar. Akar anggrek berbentuk silinder dan berdaging lunak, mudah patah dengan ujung akar yang meruncing licin dan sedikit lengket. Dalam keadaan kering akar akan tampak berwarna putih, keperak-perakan pada bagian luarnya dan hanya pada bagian ujung akar saja yang berwarna hijau atau tampak agak keunguan. Akar yang telah tua menjadi coklat dan kering, kemudian akan digantikan oleh akar yang baru. Akar pada anggrek berfungsi untuk mengambil, menyerap, dan mengantarkan zat hara ke seluruh bagian tanaman. Fungsi lain dari akar adalah menempelkan dirinya pada batang atau tempat media tumbuh. Tanaman dikatakan sehat atau tidaknya dapat dilihat dari akarnya. Akar udara terdapat lapisan filamen yang berongga dan berfungsi untuk menyerap air dan udara. Akar ini juga dapat berfotosintesis karena mengandung butiran hijau atau klorofil. Yang selanjutnya yaitu perbanyakan anggrek secara kultur in vitro. Menurut Kuswadi tahun 2012, dalam pelaksanaannya terdapat 2 tipe kultur. Yang pertama yaitu kultur biji atau seed kultur, kultur yang menggunakan biji sebagian bahan tanaman. Yang kedua yaitu kultur organ atau organ kultur. Kultur yang menggunakan organ seperti ujung akar, pucuk aksilar, helaian daun, tangkai daun, buku batang atau internodul, bunga dan buah muda sebagai bahan tanam. Teknik kultur in vitro yang menggunakan biji atau embrio dilakukan dengan alasan biji tidak mempunyai endosperm atau cadangan makanan seperti yang sudah dijelaskan di atas.
atau biji berukuran sangat kecil. Selain itu, teknik kultur embrio juga bertujuan untuk mendapatkan keseragaman bibit dalam jumlah besar dan waktu yang relatif singkat. Tanaman baru yang bersifat unggul diharapkan dapat diperoleh melalui teknik kultur jaringan. Yang kemudian selanjutnya yaitu faktor-faktor yang berpengaruh terhadap pertumbuhan pada kultur biji tanaman anggrek Dendrobium sp. Yang pertama yaitu pembuatan media kultur. Media kultur merupakan salah satu faktor penentu keberhasilan perbanyakan tanaman secara in vitro. Kebutuhan nutrisi mineral untuk tanaman yang dikulturkan secara in vitro pada dasarnya sama dengan kebutuhan yang ditumbuhkan di tanah, meliputi unsur hara makro dan mikro. Unsur hara makro yang dibutuhkan tanaman dalam jumlah banyak meliputi N, P, K, Ca, Mg, dan S. Sedangkan unsur hara mikro yang dibutuhkan tanaman dalam jumlah sedikit meliputi Fe, Cu, Mn, Zn, B, Mo, dan Co. Hasil yang lebih baik akan didapatkan bila menambahkan vitamin, asam amino, dan zat pengatur tumbuh. Hal ini cukup sinergi dengan apa yang dilakukan di setiap penangkaran anggrek. Media dasar yang digunakan anggrek Dendrobium yaitu komposisi media VW, Vaccine and Wen. Media tersebut diberi tambahan vitamin B1 kompleks dan bahan-bahan organik lainnya seperti pisang ambon, kentang rebus, dan air kelapa. Banyak peneliti menemukan bahwa myoinositol dapat mempengaruhi morfogenesis kultur. Selain bisa didapatkan langsung, myoinositol ditemukan di air kelapa. Air kelapa juga mengandung diphenylurea yang mempunyai aktivitas seperti sitokinin. Faktor penting yang lain yang perlu diperhatikan yaitu dalam pembuatan media kultur anggrek yaitu pH. pH yang dibutuhkan tanaman anggrek Dendrobium yaitu 5,3 pH 5,3 yang digunakan dalam kultur in vitro mempunyai toleransi sampai yang berkisar antara pH 5,0 sampai 6,0. Apabila pH kurang dari 5,3 akan menyebabkan media menjadi encer, sedangkan pH yang lebih dari 5,3 atau lebih dari 6,0 akan menyebabkan media menjadi keras sehingga media mudah pecah dan tidak dapat digunakan. Yang kedua yaitu penyiapan eksplan anggrek Dendrobium. Penentuan buah anggrek yang siap dipanen dan siap disebar pada media kultur juga sudah memenuhi kriteria yang ditetapkan seperti masa fisiologis dan masa kalender. Masa fisiologis itu yaitu buah terlihat sudah cukup untuk dipanen, sedangkan masa kalender yaitu buah sudah mencapai umur maksimal yang harus dipanen. Apabila dilihat dari masa kalender, buah yang siap dipanen berumur biasanya kisaran 3-4,5 bulan. Dan apabila dilihat dari segi masa fisiologisnya, buah itu memiliki tanda antara lain seperti ketegangan permukaan buah tinggi, berwarna kekuningan, dan apabila dibuka buah sudah tidak lengket. Buah anggrek yang bagus adalah buah yang tidak terlalu tua dan tidak terlalu muda. Dan apabila terlalu tua, biasanya buah itu akan pecah, jadi tidak bisa dikulturkan. Jadi tidak steril. Yang selanjutnya yaitu penebaran biji anggrek. Inisiasi kultur yang bebas dari kontaminasi merupakan langkah yang sangat penting dalam kegiatan kultur in vitro, yaitu kegiatan penyebaran. Oleh karena itu, eksplan buah anggrek Dendrobium yang akan dikulturkan atau disebarkan sebelumnya disterilkan terlebih dahulu. Sterilisasi ini bertujuan agar bakteri, jamur, dan mikroorganisme kontaminan mati. Buah anggrek dipotong dari tangkainya dan labelnya juga diambil. Perlengkapan yang digunakan antara lain korek api, bunsen, rock bottle love, cawan,
Petri, spidol, botol yang berisi media tebar, tisu, pinset panjang, kapas, batang pengaduk, kaporit, alkohol, dan buah yang sudah siap disebar. Yang selanjutnya yaitu overplanting 1. Overplanting 1 ini merupakan tahap dari perbanyakan untuk menggandakan kalus atau bahan tanam seperti tunas atau embrio serta memeliharanya dalam keadaan tertentu sehingga sewaktu-waktu bisa dilanjutkan untuk tahap berikutnya. Kegiatan yang berhubungan dengan penanaman termasuk overplanting 1 yang dilakukan pada sebuah enkas. Enkas steril adalah bentuk lama dari alat penabur sehingga fungsinya tetap sama dengan luminaire airflow atau kabinet. Overplanting 1 dilakukan apabila media dalam botol telah menipis atau kalus mulai berubah warna yang tadinya hijau menjadi mulai kecoklatan. Itu yang artinya media sudah tidak bagus atau pH pada media yang telah berubah. Oleh karena itu, overplanting 1 harus segera dilakukan karena hal tersebut berhubungan dengan ketersediaan makanan berupa unsur hara yang dibutuhkan oleh biji dalam botol untuk melakukan pertumbuhan. Yang selanjutnya yaitu overplanting 2. Overplanting 2 merupakan tahap pembesaran dan pengakaran PLB hasil overplanting 1. Overplanting 2 juga bisa dikatakan sebagai kegiatan pemindahan anggrek yang masih sangat kecil yang bertujuan agar anggrek tersebut mendapatkan unsur hara untuk pertumbuhan. Overplanting 2 dilakukan dalam ruangan enkas sama halnya dengan tebar benih dan overplanting 1. Kontaminasi merupakan salah satu faktor penyebab kegagalan dalam bentuk kultur biji, yaitu munculnya mikroorganisme seperti jamur atau bakteri pada permukaan eksplan atau pada media. Hal ini bisa disebabkan oleh human error, media, tempat penyimpanan, dan lain-lain kurang steril. Kontaminan yang disebabkan oleh jamur ditandai dengan munculnya benang-benang berwarna putih yang merupakan miselium dari jamur, sedangkan kontaminasi yang disebabkan oleh bakteri ditandai munculnya bercak-bercak putih pada medium, terlihat koloni berlendir dan bergelembung. Yang selanjutnya yaitu aklimatisasi anggrek Dendrobium. Aklimatisasi ini merupakan kegiatan pemindahan plantlet dari dalam botol untuk ditempatkan di lingkungan baru yang aseptik di luar botol. Yang selanjutnya yaitu faktor lain yang mempengaruhi pertumbuhan kultur biji anggrek Dendrobium sp. Ada 2, yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Yang pertama yaitu faktor internal. Faktor internal adalah faktor yang berasal dari dalam. Hal ini berkaitan dengan keahlian atau keterampilan seseorang dalam penetapan takaran pembuatan media, baik media untuk tebar benih, subkultur atau overplanting 1 maupun transplanting yaitu overplanting 2 anggrek. Apabila pada proses pembuatan media khususnya penakaran senyawa kimia yang diberikan salah atau tidak sesuai dengan takarannya, maka media yang dihasilkan tidak dapat digunakan untuk tanaman anggrek karena jika digunakan akan merusak pertumbuhan tanaman anggrek dan bahkan gagal tumbuh. Selanjutnya, ketelitian juga sangat diperlukan pada proses budidaya ini dalam menyeleksi indukan yang baik, melakukan persilangan, serta menjaga kesterilan dalam proses pembuatan media. Semua proses kegiatan budidaya anggrek di lab maupun di kebun membutuhkan keterampilan dan ketelitian yang tinggi karena kedua faktor ini menjadi pendukung keberhasilan budidaya anggrek Dendrobium. Jika kedua faktor ini tidak seimbang, maka terjadi kesalahan dalam pengerjaannya yang mengakibatkan gagal budidaya bahkan kematian pada anggrek yang dikulturkan. Faktor yang selanjutnya itu faktor eksternal. Faktor eksternal adalah faktor yang berasal dari lingkungan luar, baik lingkungan di laboratorium maupun di kebun. Faktor eksternal juga sangat berpengaruh pada keberhasilan budidaya anggrek sehingga lingkungan tumbuh anggrek harus diperlakukan sedemikian rupa hingga sesuai dengan syarat tumbuh tanaman anggrek. Faktor lingkungan tersebut meliputi cahaya matahari, ketinggian tempat, kelembaban
kelembaban, suhu, ketersediaan air, angin, dan fotoperioditas. Sekian dulu presentasi yang saya sampaikan. Apabila ada kekurangan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih. Salam.